Wah, setiap hari puasa macam-macam, puasa ini puasa itu, puasa ini puasa itu. Senin Kemisnya enggak. Ini keblinger nih. Rupanya gurunya yang ngajari. Nah, ini sekarang ruqyah yang katanya ruqyah syariah. Ruqyah itu kan syariah aslinya. Karena Nabi mengajarkan ruqyah untuk baca surat Al-Fatihah dan lainnya. Ada ruqyah syariah membaca Al-Fatihah untuk obat. Ruqyah. Fa innaha la ruqyah. Tentang kisah seorang sahabat Nabi yang membacakan seorang ketua kabilah yang sakit dibacakan Fatihah. Kemudian ditanyakan kepada Nabi bagaimana tentang yang ini. Lalu dia memberikan hadiah. Innaha la ruqyah. Tapi sekarang ruqyah sendiri sudah dicemari dengan macam-macam. Di dalam dirimu ada 5.000 jin. Ada ularnya. Ada orang ngadep ke Buya, orangnya banyak ularnya semuanya. Berani ngomong kita ada ular. Nah. Buya, saya lihat orang di mulutnya ada ular semuanya. Sudahlah, jangan hayal di sini. Kalau hayal jauh-jauh sana, itu tukang sulap sana itu. Kalau sudah pakai cerita macam-macam, ngelantur, ngalok itu, apa lihat kamu begini, di rumahmu ada jin. Oh, bilang aja dari dulu saya dengar kata Kiai, kalau kita mendoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu kan ada jin di kamar mandi Kiai. Kok baru sekarang ngasih tahu? Gitu dong. Berarti lebih pintar saya dong dari. Oh, ada rumahmu, ada jin. Ada. Dari dulu ada jin keliaran rumah saya. Tapi jin nggak ganggu. Sekarang jin yang kayak manusia kayak ente ini yang ganggu saya. Jadi ketakutan kan akhirnya. Harus tegas urusan ini biasanya itu aja. Istiqomahlah kepada Allah, takut kepada Allah. Yang sudah tua baca wirid, baca zikir, bukan kalungan jimat. Baca zikirnya, baca berapa kali dijaga oleh Allah, pakai kalungan, jimatnya sak tas. Duit 1 tas baru buat sedekah, jimat 1 tas. Setiap ketemu orang juga tokonya ditempeli banyak, apakah tidak boleh? Ada yang lebih bagus, baca bukan ditempelin. Baca Ratibul Haddad, baca Wiridul Latif, baca itu. Sudah beres semuanya itu semuanya. Pendidikan dari Nabi SAW. Nah, sekarang apa perbedaan ustadz, dukun, dan paranormal? Kadang memang membingungkan jawabannya. Kita tidak tahu apakah ini dukun yang nyamar jadi ustadz atau ustadz yang nyamar jadi dukun. Bermacam-macam. Makanya sudahlah, jangan urusan yang demikian ini. Urusan dengan amalkan dengan amal dohir ini, lakukan syariat yang benar, ya. Ini saja insya Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari terjerumus, menjauhkan kita dari salah memilih guru. Jangan percaya dengan bualan orang yang sok tahu. Oh, di dalam dirimu begini, ini itu kan jadi ramalan bintang nanti itu. Peramal itu namanya sudahlah. Tidak usah dipercaya demikian itu. Kasyaf, ahli kasyaf harus ahli syariat. Dan kasyaf tidak setiap saat. Kasyaf itu dibukakan oleh Allah. Dan para waliullah yang sudah sampai derajat kasyaf bisa melihat keadaan orang itu nangis di malam harinya. Ya Allah, tutup, saya tidak pengen itu semua, capek saya ngelihat ini berzina, ngelihat ini begini, nangis. Loh, kok sekarang kok kasyaf itu jadi kebanggaan para wali katanya? Enggak, wali itu menangis kalau punya ilmu kasyaf. Kasyaf itu dibukakan. Sementara kita diajarkan, ya Allah, tutup aib orang lain dari mata saya. Saya tidak pengen lihat kekurangan seorang pun, biar saya bisa khusnudan. Lah kok dibuka oleh Allah, nangis para kekasih Allah itu. Lah ini ada orang sok ngaku tahu, kamu ini, enak benar. Para waliullah yang derajat kasyaf itu menangis. Biarpun tidak tampak di hadapan kita, tapi di belakang sana menangis, ya Allah, tutup ya Allah. Saya nggak kuat. Ada orang minuman keras, ada orang berzina di malam hari, saya melihatnya. Capek. Aku minta, ya Allah, tutup aib orang lain dari mata kami, ya Allah, agar aku bisa berprasangka baik kepada siapapun. Waliullah kerjaannya prasangka baik. Makanya jangan sok kasyaf tahu ini pasti hayal tuh. Kalau orang bangga dengan begitu berarti bukan kiai yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya sekarang ada model dukun tapi pakai kopiah. Kadang pakai jubah, pakai imamah, dukun. Bukan syariat yang dibicarakan. Setiap hari ngomong jin, setan. Wah, seolah tahu orang. Wah, macam-macam. Ini kerjaan setan seperti itu. Lah dukun itu adalah akan menambah. Biasanya menukil dari Al-Quran, bisa membaca Al-Quran 1 ayat, dipalsukan, berbohong di balik itu semuanya. Kalau kita banyak zikir kepada Allah, nyebut nama Allah, Allah akan cinta. Kalau sudah Allah cinta, mengatakan hamba-hamba ini harus cinta kepadanya. Ada orang datang kepada seorang ustadz punya masalah begini-begini, berarti mestinya dikasih wawasan, kasih gambaran. Ustadznya males, nih, bakar, minum airnya, beres. Nasihat, saya perlu nasihat ya ustadz. Saya ini orangnya kasar sama suami istri saya ini nasihat. Perlunya kita itu adalah petunjuk. Dan Nabi memberikan petunjuk, memberikan bimbingan. Ruqyah syar'iyah itu adalah doa, membaca ayat Al-Quran, diantara baca surat Al-Fatihah yang dikatakan innaha la ruqyah.
Nabi menyebut itulah ruqyah. Yang sebenarnya ruqyah itu pengobatan dengan ayat Al-Quran, bisa dengan baca surat Al-Fatihah, semoga Allah memberikan kesembuhan, selesai. Fatihah, Allahumma amin. Nggak usah pakai tambahan, ada ularnya di dalam dirimu. Ini sudah mulai hayal, ini sudah masuk bab dukun ini. Hati-hati. Kalau datang ke tempat ruqyah, waduh, kamu ini diukitu jin 5.000. Waduh, hebat betul sang ngutung. Ini kayak pondok berarti rumah kita, pondok jin nanti. Dan sekarang ada orang bermasalah lagi, lihat, sudah hidupnya hidup gaya dukun, dikit-dikit urusannya diganggu sama tetangga, ada yang santet, ada macem-macem, pusing dikit, waduh ini kayak ada yang ngiri sama saya, bangkrut sedikit, ada ngiri sama saya. Ngapain ngurus orang? Ini sudah gawanya hawa dukun ini. Memang gara-gara sering kumpul sama dukun tuh, sehingga suudon sama tetangga, tokonya nggak laku sedikit, mesti yang ngadu kepada Allah dan tafakkur. Kalau orang bangkrut tidak harus orang yang dihinakan oleh Allah. Bangkrut kadang-kadang ditegur oleh Allah akan menjadi lebih baik setelah hari itu. Tapi kan dasar hatinya hati sudah kena dukun tadi, sudah. Aduh, ini tangga ada bunga di, wah ini ada yang ngasih bunga. Padahal orang kemarin itu hanya jatuh saja bunganya itu. Wah macam-macam sudah. Wah sangka buruk. Sudahlah, kalau anda punya masalah, hubungkan dengan hakikat saja, nyata. Kalau sakit ya pergi ke dokter. Sudahlah, tidak usah aneh-aneh. Kalau pusing, lihat, pusing biasanya perlu istirahat. Terlalu prosedur, pusing istirahat sebentar. Anda minum obat, selesai pergi ke dokter. Jangan dihubungkan dengan hal yang aneh-aneh. Yang nyata saja nih. Sakit pergi ke dokter, itu wasilah. Ilmu peletmu, ilmu habbahmu adalah akhlak yang diajarkan Nabi SAW. Sehingga Nabi dicintai oleh semuanya. Kecuali orang yang mendengki. Ya, selesai akhlak yang mulia, lemah lembut dengan sesama. Loh, kok takut? Saya tidak ganggu dia. Loh, tapi kalau dia ganggu kita, saya takut malah pokoknya saya paling takut tuh kalau ya yang jelas-jelas begitu, yang kelihatan. Kalau nggak kelihatan, nggak usah. Kelihatan misalnya apa? Ya menggoda, masalah kemaksiatan, itu harus takut. Kalau dukun, Ustaz tidak usah takut. Santri nggak boleh takut. Maka di dalam dunia pesantren pun sudah hindarkan daripada bicara hal-hal kayak begini. Syekh Fadl Senori dari Setuban itu, dalam kitab Syarah Jawahir Tauhidnya, beliau menjelaskan tentang kesesatan-kesesatan ustadz yang memasuki, bukan omongan saya, ustadz yang memasuki dunia hikmah, kebablasan, terlalu asyik, sehingga lupa menasehati orang dan sebagainya. Hanya dikit-dikit hikmah sampai kebablasan, masuk hikmah yang diharamkan oleh Allah SWT. Bukan hikmah yang sesungguhnya, tapi ilmu berdukunan. Dulu pertama kali kita masuk Cirebon itu, kalau orang pinter, ya gimana kalau kita punya masalah datang orang pinter? Oh ya boleh dong datang orang pinter, masa datang orang bodoh? Rupanya orang pinter di sini istilahnya beda. Dukun maksudnya orang pinter nih. Wah ini orang pinter, orang pinter. Baik ya, sudah perdukunan, panjang dukun, karena memang kita sering hidup dengan dunia dukun ini. Ini nyata kepada Allah, dekat kepada Allah SWT, zikir kepada Allah SWT, beres semuanya insya Allah.